Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD dan Ibu Ukit MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan teman-teman semua kelas 6A yang kami cintai dan kami banggakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 bioteknologi akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal bioteknologi tradisional yaitu teh kombucha. Adapun anggota kelompok 6 ini terdiri dari A. Maulana sebagai pemateri keempat, Abdining Rahsajati sebagai pemateri ketiga, Ainur Ayani sebagai pemateri pertama, Febi Nur Fatimah sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri, Andini Mutiara Rahman, sebagai moderator sekaligus pemateri kelima. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai presentasi mengenai analisis jurnal bioteknologi tradisional yaitu teh kombucha. Latar belakang pada penelitian ini yaitu kesehatan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu kebutuhan primer. Teh kombucha merupakan hasil fermentasi cairan teh manis oleh mikroorganisme dan kelompok bakteri dan ragi. Nah, fermentasi umumnya berdampak positif bagi kesehatan manusia sebagai akibat senyawa yang dihasilkan selama fermentasi oleh sejumlah mikroorganisme. Gula MS dan gula aren kelapa memiliki keunikan rasa dan nilai gizi yang dapat mempengaruhi sistem fermentasi kombucha, serta memberikan efek menguntungkan bagi konsumen. Vitamin C dalam kombucha dapat berfungsi sebagai antioksidan yang dapat memperbaiki sel tubuh dan jaringan kulit yang rusak akibat radikal bebas. Pada kenyataannya, telah terjadi peningkatan dramatis dalam prevalensi penyakit kronis yang diakibatkan gaya hidup dan pola makan, sehingga membuat konsumen mencari cara baru untuk meningkatkan kesehatan melalui makanan fungsional dan nutraceuticals. Pada penelitian sebelumnya, teh fermentasi kombucha mencegah stres oksidatif saat diuji pada tikus albino yang diinduksi kromat, selain antihepatotoksisitas yang disebabkan oleh paracetamol dan karbon tetraklorida. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh sumber gula yang berbeda terhadap aktivitas fisikokimia dan antioksidan teh kombucha. Yang kedua, bagaimana pengaruh waktu fermentasi terhadap aktivitas fisikokimia dan antioksidan teh kombucha. Yang ketiga, kapan aktivitas antioksidan memiliki titik optimum berdasarkan lama fermentasi. Yang keempat, bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap warna, bobot selulosa, nilai pH, dan kadar gula dalam teh kombucha. Tujuan dalam penelitian ini, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber gula yang berbeda terhadap aktivitas fisikokimia dan antioksidan teh kombucha. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap aktivitas fisikokimia dan antioksidan teh kombucha. Yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas antioksidan memiliki titik optimum berdasarkan lama fermentasi. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap warna, bobot selulosa, nilai pH, dan kadar gula dalam teh kombucha. Landasan teori kombucha telah dikenal sejak lama. Banyak yang menduga bahwa teh ini pertama kali dikonsumsi oleh masyarakat Cina, di mana masyarakatnya sudah mengenal teh ini sejak 3000 tahun lalu. Nah, sedangkan nama kombucha sendiri berasal dari dua kata, yaitu kombu dan cha. Kombu merupakan nama tabib Korea pada abad ke-5 Masehi, sedangkan cha diambil dari bahasa Cina yang bermakna teh. Lalu, fermenter pada kombucha yang teridentifikasi yaitu ragi Shijo Saccharomyces Pombe, lalu Saccharomyces Ludwigi, Chloecara apiculata, Saccharomyces cerevisiae, Jigo Saccharomyces bailey, Brettanomyces bruxellensis, Belambicus, D. curtesi, Candida, dan Pichia species. Selain ragi tersebut, mikroorganisme lainnya juga berperan dalam fermentasi, yaitu bakteri diantaranya Acetobacter silynum, Silinoide gluconicum, Acetobacter
Ketogenum, Pichia fermentan, dan Torula varietas. Ragi dan bakteri ini bersimbiosis memproduksi zat-zat yang berguna bagi tubuh, seperti asam glukuronat, asam kondroitin sulfat, asam hyaluronik, vitamin B1, B6, B12, serta beberapa enzim yang peranannya baik tubuh manusia. Tampilan koloni kombucha ini menyerupai lembaran gelatin atau gel berwarna putih yang dengan ketebalan 0,3 sampai 1,2 cm dan terbungkus selaput liat, dikenal sebagai koloni SCOBY. SCOBY-IB singkatan dari Symbiosis Colony of Bacteria, tumbuh pada lingkungan yang mengandung glukosa. Lalu, kombucha terbentuk pertama kali dimulai dari proses fermentasi dengan sedikit oksigen dari lingkungan. Saat terjadi proses ini, organisme menghasilkan enzim yang menguraikan senyawa gula menjadi alkohol atau etanol dan gas karbon dioksida. Pada kondisi lingkungan berkecukupan oksigen, reaksi yang terjadi bukan fermentasi. Proses ini tidak menghasilkan etanol, tetapi karbon dioksida dan air. Pada kedua reaksi ini, proses samping yang dihasilkan berupa panas ditandai dengan naiknya suhu lingkungan saat proses terjadi. Ragi atau khamir memulai aktivitasnya memecah fruktosa dan sukrosa atau gula dengan bantuan enzim ekstraseluler sehingga tidak menjadi glukosa. Hasilnya adalah alkohol dan karbon dioksida. Hasil ini akan bereaksi dengan air membentuk senyawa asam karbonat. Setelah beberapa hari melakukan aktivitasnya, koloni jamur dan bakteri akan berkumpul dalam cairan tersebut pada selulosa yang terbentuk berupa lapisan kenyal berwarna putih. Lapisan ini yang merupakan agen kombucha yang bisa dimanfaatkan lagi pada proses pembentukan kombucha berikutnya. Proses ini memakan waktu 7-12 hari, bergantung pada berbagai faktor, termasuk diantaranya adalah suhu lingkungan, kelembapan udara, komposisi udara, dan lain-lain. Lalu untuk metodologi pada jurnal 1 yaitu yang pertama alat dan bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombucha, gula pasir, teh hijau, cuka kombucha. Alat yang digunakan yaitu panci stainless steel, kompor, beker gelas, pengaduk, pH meter, saringan, kain putih, gelas ukur, timbangan, alat uji. Nah, metodenya penelitian ini menggunakan metode bekas eksperimental penelitian yaitu dengan rancangan acak lengkap. Bekas eksperimental penelitian dilakukan dengan 4 perlakuan dan 1 kontrol. Masing-masing perlakuan dan kontrol diulang sebanyak 3 kali. Pengendalian dengan fermentasi 1 hari, perlakuan fermentasi per 3 hari, perlakuan kedua fermentasi 5 hari, perlakuan ketiga fermentasi 7 hari, dan perlakuan keempat fermentasinya selama 9 hari. Tempat penelitian di Laboratorium Biomedis Tikes Surya Mitra Husada Kediri. Lalu cara pembuatan teh kombucha pada jurnal 1 yaitu yang pertama 1000 ml Aquades direbus selama 10 menit, lalu ditambahkan gula pasir, diaduk hingga gula benar-benar larut, kemudian ditambahkan daun teh hijau, lalu larutan teh kemudian disaring, dipisahkan dari ampasnya dan didinginkan hingga suhu mat, lalu larutan teh ditempatkan dalam gelas ukur, lalu menambahkan kultur kombucha ke dalam larutan teh. Selanjutnya, wadah larutan teh yang telah ditambahkan kultur kombucha ditutup dengan kain bersih yang telah disterilkan, kain bekas untuk mencegah kontaminasi bahan asing tetapi udara masih dapat masuk, lalu difermentasikan pada suhu kamar. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hasil dan pembahasan jurnal 1. Proses fermentasi dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan asam asetat. Ragi yang terlibat dalam kombucha fermentasi adalah Saccharomyces, sedangkan bakteri asam asetat adalah Acetobacter pseudomonas. Ragi akan memecah gula menjadi alkohol, dan bakteri asam asetat akan mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat. Selanjutnya yaitu hasil untuk warna teh kombucha. Pada awal fermentasi, teh kombucha berwarna coklat tua. Dengan bertambahnya lama fermentasi,
warna coklat tua menjadi lebih terang, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, degradasi warna terjadi karena mikroba yang memanfaatkan total padatan terlarut sebagai energi, sehingga lama-kelamaan pelarut dalam media akan habis dan cairan menjadi lebih bening atau tidak berwarna. Selanjutnya yaitu berat selulosa yang dihasilkan SCOBY. Durasi fermentasi mempengaruhi bobot selulosa yang dihasilkan oleh SCOBY pada fermentasi teh kombucha. Semakin lama fermentasi, semakin meningkatkan bobot selulosa. Hal ini dikarenakan selama proses fermentasi terjadi pemecahan zat gula menjadi komponen glukosa dan fruktosa dan pembentukan komponen karbon pembentuk selulosa, sehingga terjadi penumpukan gula secara terus-menerus. Selanjutnya, yaitu nilai pH. Semakin lama waktu fermentasi akan menurunkan nilai pH atau tingkat keasaman pada teh kombucha. Hal ini menyebabkan rasa teh kombucha semakin asam. Nah, penurunan pH teh kombucha terjadi karena selama proses fermentasi ragi menghasilkan gula menjadi etanol dan oleh bakteri asetat diubah menjadi asam organik seperti asam asetat dan asam glukonat, dan beberapa konsentrasi asam menyebabkan penurunan pH menjadi fermentasi. Selanjutnya yaitu tingkat pengurangan gula. Penurunan kadar gula dari hari ke-1 fermentasi sebesar 122 mg terus menurun hingga fermentasi hari ke-11 sebesar 7 mg. Reduksi gula menjelaskan bahwa setiap mikroba membutuhkan gula sebagai sumber karbon, karena gula pada medium tersebut akan digunakan oleh mikroba sebagai nutrisi yang selanjutnya akan diubah menjadi alkohol dan CO2. Yang terakhir yaitu aktivitas antioksida. Aktivitas antioksida teh kombucha meningkat dengan bertambahnya waktu fermentasi, seperti yang terlihat pada grafik di samping. Peningkatan aktivitas antioksidan pada hari ke-7 merupakan kondisi optimum berdasarkan lama fermentasi. Aktivitas antioksidan menurun setelah fermentasi hari ke-7. Hal ini dikarenakan suasana asam menyebabkan senyawa fenol menjadi lebih stabil dan sulit melepaskan proton yang dapat berikatan dengan DPPH sehingga aktivitas antioksidan menurun. Selanjutnya metodologi jurnal 2. Yang pertama bahan. Bahan pada penelitian ini terdiri dari teh hitam atau teh Sabah Malaysia, kultur starter yang diperoleh dari Laboratorium Teknologi Mikroba UPM, gula rafinasi putih yang digunakan adalah food grade, gula aren diperoleh dari toko yang terletak di Malaka, Malaysia, molasses dipasok oleh Central Sugar Refinery. Semua bahan kimia yang digunakan adalah kelas HPLC atau analitik. Yang kedua, persiapan teh kombucha. Fermentasi teh dilakukan untuk menghasilkan teh kombucha dengan menggunakan kultur starter yang dikomersialkan. Secara singkat, preparasi 100 ml dilakukan dengan mencampurkan 77 ml teh hitam atau 1,2% berat per volume yang direbus dalam air selama 5 menit dan disaring melalui saringan steril. Masing-masing 10% berat per volume gula dilarutkan dalam air teh panas dan dibiarkan dingin. Teh yang sudah dingin diinokulasi dengan 3% berat per volume jamur teh dan 10% volume per volume kaldu teh kombucha. Dibudidayakan dalam media yang sama selama 14 hari. Wadah ditutup dan difermentasikan dalam gelap pada 24 kurang lebih 3 derajat Celcius selama 14 hari. Pada akhir fermentasi, sampel dikeringkan dengan oven untuk dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, sifat fisikokimia teh kombucha. Teh kombucha dianalisis untuk mengetahui pengaruh gula terhadap profil fermentasi. pH diukur dengan pengukur pH listrik yang dikalibrasi. Total padatan terlarut atau TSS diukur dengan menggunakan refraktometer tangan.
dan warnanya ditentukan dengan chromameter. Selain itu, analisis proximat termasuk kadar air abu dan protein kasar ditentukan sesuai dengan metode standar AOAC 2002. Pelikel tiap kombucha dibilas dengan Aquades, dikeringkan dan dihitung persentase hasil biomasa dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu peningkatan massa sama dengan M1 min M0, di mana M1 sama dengan masa akhir dan M0 sama dengan masa awal. Yang keempat, komposisi teh kombucha. Untuk yang pertama, analisis gula. Teh kombucha dilewatkan melalui filter membran 0,45 mikrometer dan dilakukan analisis fruktosa, glukosa, sukrosa, dan maltosa dengan menggunakan HPLC. Singkatnya, sampel 6 mikroliter diinjeksikan secara manual ke dalam sistem HPLC yang dilengkapi dengan detektor indeks bias menggunakan pompa isokratik dan kolom Licrocar. Fase gerak adalah campuran asetonitril 75% dan air deionisasi 25%. Laju air dan suhu kolom dipertahankan pada 1 ml per menit pada suhu kamar menggunakan software kromatografi Brown. Konsentrasi gula alami dihitung dari kurva standar. Semua sampel dianalisis dalam rangkap 2. Untuk yang kedua, analisis asam organik. Teh kombucha dilewatkan melalui filter membran 0,45 mikrometer dan sampel 6 mikroliter diinjeksikan ke dalam sistem HPLC untuk menentukan asam organik, yaitu asam tartarat, asam malat, asam asetat, dan asam suksinat yang dilengkapi dengan detektor ultraviolet dan kolom Hipersil Gold C18. Fase gerak adalah larutan H3PO4 pada 6 kali 10 min 3 molal per liter dengan laju alir 1,0 ml per menit pada suhu kamar dan pada panjang gelombang 210 nanometer. Yang kelima, aktivitas antioksidan teh kombucha. Untuk yang pertama, aktivitas pembersihan radikal bebas. Aktivitas pembersihan radikal bebas teh kombucha dievaluasi dengan uji DPPH mengikuti metode yang dijelaskan oleh Chu dan Chen tahun 2006. Teh kombucha 0,025 ml dicampur dengan 0,6 ml larutan DPPH 1 ml dalam pelat mikro titer 96 sumur dan diinkubasi dalam gelap pada suhu kamar selama 30 menit sebelum absorbansi ditentukan pada 517 nanometer menggunakan spektrofotometer. Kontrolnya adalah air dan larutan DPPH. Kapasitas pemulungan kombucha dihitung sebagai scavenging activity atau aktivitas pemulungan sama dengan A blank min A sampel per A blank kali 100, di mana A blank sama dengan pembacaan kontrol dan A sampel sama dengan pembacaan sampel. Untuk yang kedua, uji daya antioksidan reduksi besi atau PRAP. Aktivitas antioksidan diukur dengan uji daya antioksidan reduksi besi atau PRAP, seperti yang dijelaskan oleh Benji dan Strezzo tahun 1999. Secara singkat, reagen PRAP dibuat dengan mencampurkan baper asetat 300 mikrometer pH 3,6, larutan 10 mikrometer TPTZ dalam 40 mikrometer HCl dan 20 mikrometer FeCl3 pada 10:1:1. Reagen 300 mikroliter dan teh kombucha 10 mikroliter dicampur secara menyeluruh dalam pelat mikro titer 96 sumur dan diinkubasi dalam gelap selama 30 menit. Setelah itu, absorbansi diukur pada 593 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer.
Untuk yang ketiga, kandungan fenolik total. Kandungan fenolik total teh kombucha ditentukan menurut metode Chu dan Chen tahun 2006. Singkat kata, teh kombucha 0,05 ml dicampur dengan 2 ml 2% natrium karbonat dan diinkubasi selama 2 menit. Selanjutnya, 0,1 ml pereaksi polin Ceokalteu dicampur dengan larutan dan diinkubasi selama 30 menit. Setelah itu absorbansi diukur pada 750 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer. Untuk yang keempat, analisis statistik. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA using Minitab 16 satu arah dengan perbandingan berganda 2K untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara mean dari semua sampel atau perlakuan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Andini Mutiara Rahman akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal kedua, yaitu pengaruh sumber gula dan lama fermentasi terhadap khasiat minuman jamur dari teh kombucha. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai sifat fisikokimia dari teh kombucha. Nah, di sini sudah ada tabelnya, yaitu tabel 1 mengenai pH, total padatan terlarut atau TSS, dan juga nilai ruang warna yaitu ada L, A, dan juga B dari teh kombucha yang difermentasikan dengan sumber gula yang berbeda. Nah, di sini untuk pH-nya terlihat bahwa WRS dan juga MS mengalami penurunan pH yang signifikan dibanding dengan CPS. Nah, CPS juga mengalami penurunan pH namun hanya sedikit. Nah, menurut Jaya Balan dan kawan-kawan, tahun 2014, pemanfaatan gula yang berbeda oleh kultur starter kombucha mengakibatkan terbentuknya beberapa asam organik yang pada akhirnya menurunkan pH teh. Selanjutnya yaitu mengenai TSS atau total padatan terlarut. Nah, di sini terlihat bahwa secara umum semua sampel gula yaitu WRS, MS, dan CPS mengalami penurunan. Adapun penurunan TSS ini dapat disebabkan karena banyaknya nutrisi yang telah dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan metabolisme dari mikroorganisme. Selanjutnya untuk nilai L terlihat bahwa pada semua sampel yaitu WRS atau gula rafinasi putih, kemudian MS atau gula molase, dan juga CPS atau gula aren mengalami peningkatan. Nah, sedangkan untuk nilai A di sini terlihat bahwa WRS dan MS mengalami penurunan, sedangkan untuk CPS mengalami peningkatan. Nah, hal ini berarti bahwa WRS dan MS ini diamati bergerak menuju spektrum hijau dan sebaliknya untuk CPS. Nilai B terlihat meningkat secara signifikan dalam sampel WRS dan sedikit menurun pada sampel CPS dan WS. Nah, menurut Chu dan Chen tahun 2006, Jaya Balan, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan tingginya pemanfaatan gula yang merupakan sumber karbon utama bagi mikroorganisme selama fermentasi. Di sisi lain, pencerahan warna teh kombucha mungkin disebabkan oleh transformasi mikroba polifenol selama fermentasi. Selanjutnya yaitu tabel kedua mengenai hasil biomasa, komposisi proksimat, kadar gula, dan kadar asam organik teh kombucha yang difermentasi dengan sumber gula yang berbeda. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Berdasarkan tabel yang tersedia, terlihat bahwa hasil biomasa diamati meningkat 6 kali lipat untuk sampel WRS dan 3 kali lipat untuk sampel MS dan juga CPS. Kadar air molase kombucha paling tinggi yaitu sebesar 94,38%, yaitu pada molase dibandingkan dengan yang lain itu lebih kecil. Hal ini dapat terjadi karena molase dalam keadaan awal terhidrasi, sedangkan untuk WRS dan CPS dalam bentuk kering. Air adalah salah satu komponen utama dalam molase karena perlu diencerkan untuk melarutkan kristal gula mikroskopis dalam molase. Adapun untuk kadar abu, semua sampel kombucha berbeda nyata, yaitu di mana MS menghasilkan yang paling tinggi yaitu sebesar 0,60%, diikuti oleh WRS dan juga CPS yang masing-masing sebesar 0,23% dan 0,04%. Kadar abu ini tinggi pada molase kombucha mungkin disebabkan oleh fakta bahwa molase mengandung banyak konstituen seperti silika, oksida besi, oksida tembaga, magnesium, dan juga asam sulfat. Selanjutnya yaitu mengenai kadar gula. Di sini terlihat bahwa kadar gulanya itu untuk fruktosa yang paling tinggi yaitu terdapat pada gula molase. Sedangkan untuk glukosa yang paling tinggi terlihat pada gula WRS atau gula rafinasi putih. Dan untuk sukrosa, kadar yang paling tinggi terdapat pada WRS.
Sedangkan untuk kadar asam organik pada teh kombucha, untuk kadar yang paling tinggi itu terdapat pada gula molase. Selanjutnya yaitu mengenai analisis komposisi teh kombucha. Yang pertama yaitu analisis gula menunjukkan bahwa MS kombucha mengandung konsentrasi fruktosa tertinggi yaitu sebesar 2,42 atau kurang lebih sebesar 0,71 gram per mililiter. Sedangkan untuk konsentrasi glukosa WRS kombucha tertinggi yaitu sebesar 3,88 atau kurang lebih sebesar 0,23 gram per mililiter. Diikuti oleh CPS kombucha yaitu sebesar 2,84 atau kurang lebih 0,27 gram per mililiter dan MS kombucha sebesar 1,36 atau kurang lebih sebesar 0,40 gram per mililiter. Menurut Purnomo 2007, secara umum komponen gula CPS adalah sukrosa 70,85%, kemudian glukosa sebesar 3,00% dan fruktosa sebesar 2,92%. Nah, perbedaan komponen gula ini memungkinkan disebabkan karena perbedaan komposisi getah segar yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan CPS. Menurut Apriantono, Wiratna, dan Husein Nurhayati tahun 1996. Selanjutnya, analisis asam organik menunjukkan bahwa MS kombucha mengandung jumlah tertinggi dari keempat asam organik. Konsentrasi asam tartarat MS kombucha secara signifikan lebih tinggi yaitu sebesar 7,58 atau kurang lebih sebesar 0,01 gram per mililiter dibandingkan dengan CPS yaitu sebesar 3,35 atau kurang lebih sebesar 0,007 gram per mililiter dan WRS yaitu sebesar 2,84 atau kurang lebih 0,01 gram per mililiter. Nah, konsentrasi asam malat MS kombucha yaitu tertingginya sebesar 5,06 atau kurang lebih sebesar 0,02 gram per mililiter diikuti oleh CPS sebesar 8,27 atau kurang lebih 0,007 gram per mililiter dan WRS sebesar 2,37 atau sebesar 0,04 gram per mililiter. Konsentrasi asam asetat WRS kombucha terendah yaitu sebesar 2,37 atau kurang lebih sebesar 0,04 gram per mililiter, sedangkan untuk MS kombucha menghasilkan yang tertinggi yaitu sebesar 11,62 atau kurang lebih sebesar 0,05 gram per mililiter. Konsentrasi asam suksinat MS kombucha yaitu sebesar 4,93 atau kurang lebih 0,02 gram per mililiter lebih tinggi dibandingkan dengan CPS yaitu sebesar 0,87 atau kurang lebih sebesar 0,001 gram per mililiter. Menurut Dosephonics tahun 2004, penelitian sebelumnya melaporkan bahwa tingginya kandungan asam organik teh kombucha yang difermentasi dengan molase dapat disebabkan oleh kandungan gula yang tinggi dan varietas gula yang banyak. Selanjutnya, mengenai aktivitas antioksidan teh kombucha. Hasil DPPH dan total kandungan fenolik ketiga sampel teh kombucha menunjukkan perbedaan yang bermakna terlihat pada tabel 3, yaitu tabel 3 mengenai aktivitas pemulungan radikal DPPH dan total kandungan fenolik teh kombucha yang difermentasi dengan sumber gula yang berbeda. Nah, pada tabel 3 ini terlihat bahwa CPS kombucha memiliki aktivitas antioksidan yang tertinggi dibandingkan dengan MS dan juga WRS. Begitupun CPS memiliki kandungan fenolik total tertinggi dibandingkan dengan WRS dan juga MS. Nah, menurut Tabart DKK tahun 2007 serta Oliveira 2012 menyatakan bahwa aktivitas antioksidan berkolerasi dengan kandungan fenolik sampel dan merupakan hasil dari penyusun substrat mentah dan metabolit dari kultur starter fermentasi. Selanjutnya, menurut Jaya Balan dan kawan-kawan 2010 menyatakan bahwa senyawa fenol digolongkan sebagai antioksidan tingkat tinggi karena memang mampu mengais spesies oksigen aktif dan radikal bebas. Selanjutnya, menurut Malbasa dan kawan-kawan 2008 dan Oliveira 2012 menyatakan bahwa beberapa penelitian melaporkan hubungan langsung antara total fenolik dan aktivitas antioksidan. Selanjutnya, karena aktivitas antioksidan yang tinggi dan kandungan fenolik pada teh CPS kombucha, maka dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk optimasi waktu fermentasi dan pengaruhnya terhadap aktivitas antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teh CPS kombucha yang difermentasi selama 12 hari menunjukkan aktivitas antioksidan dan kandungan total fenolik yang lebih tinggi. Selanjutnya terlihat pada grafik yang tertera bahwa pH dan TSS teh kombucha CPS menunjukkan variasi yang signifikan selama 14 hari fermentasi. pH teh kombucha CPS menurun drastis dari hari ke-0 sampai hari ke-3 dan kemudian menjadi stasioner sepanjang sisa hari fermentasi. Menariknya, waktu fermentasi yang lama akan meningkatkan kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan tetapi tidak akan meningkatkan rasa asam dan menjaga minuman fermentasi dapat diterima dalam evaluasi sensorik.
Nah, dalam penelitian ini, fermentasi 12 hari disarankan karena aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dan potensi manfaat kesehatan yang tinggi bagi konsumen. Berikutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa warna akan semakin cerah dengan bertambahnya lama fermentasi, serta bobot akan bertambah dengan semakin lama fermentasi. Berbeda dengan penurunan pH dan gula, maka semakin lama waktu fermentasi akan semakin berkurang. Aktivitas antioksidan memiliki titik optimum pada fermentasi hari ke-7 sebesar 93,79% dan akan menurun dengan bertambahnya waktu fermentasi. Teh kombucha yang difermentasi dengan gula aren atau CPS menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi setelah 12 hari fermentasi. TSS dan pH semua sampel mengalami penurunan berkorelasi dengan waktu fermentasi. Aktivitas antioksidan sampel kombucha berkorelasi dengan kandungan fenolik. CPS adalah sumber karbon yang tidak mahal yang ditemukan sebagai alternatif yang cocok untuk sukrosa yang digunakan secara tradisional dalam pembuatan teh kombucha. Selanjutnya saran. Studi lebih lanjut harus dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi fermentasi termasuk suhu, kultur starter, dan pH awal. Selain itu, metabolit dari berbagai sumber gula harus ditentukan dan dievaluasi untuk manfaat kesehatan. Yang terpenting, studi lebih lanjut harus dilakukan dalam hal kualitas, keamanan, dan penerimaan sensoriknya untuk konsumsi manusia. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.